Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Leluhur Nabi Muhammad itu merupakan anak keturunan Nabi Ismail. Dari generasi ke generasi, mereka terus mendominasi di kota Makkah. Inilah kisah singkat, asal-usul dan kejayaan Quraisy, yang namanya diabadikan dalam sebuah surah Al-Quran. Quraisy adalah julukan yang diberikan kepada orang yang bernama Fihr bin Malik, generasi ke-11 dari keturunan Nabi Ismail. Maka, keturunan-keturunan Fihr bin Malik inilah yang disebut orang-orang Quraisy, baik yang tinggal di Makkah maupun di luar Makkah. Kata sejumlah ahli sejarah, nama Quraisy berasal dari kata tajamu, atau takorus, yang artinya berkumpul. Suku Quraisy memperoleh nama mereka ketika Qusay bin Kilab berhasil mengumpulkan semua keturunan Fihr bin Malik dan mengambil alih kendali atas kota Makkah. Qusay bin Kilab adalah generasi ke-6 dari keturunan Fihr bin Malik. Suku Quraisy mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Profesi inilah yang membuat Quraisy terkenal, dan reputasinya diakui kabilah-kabilah Arab. Orang-orang Quraisy sangat mahir dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai bangsa dan kabilah. Mereka lebih suka menjauhi konflik dan permusuhan, sehingga Quraisy dikenal sebagai suku yang damai dan aman di setiap penjuru Arab. Sebelum datang risalah Nabi Muhammad, Quraisy menguasai Makkah. Berbagai urusan di Makkah ada di bawah kendali orang-orang Quraisy. Mereka menguasai pusat perdagangan, politik, dan keagamaan. Letak Makkah yang strategis, yang berada di jalur perdagangan, membuat mereka kaya dan disegani. Selain pandai berdagang, orang-orang Quraisy terkenal dengan postur tubuh yang sehat dan wajah yang tampan. Sampai ada sebuah perumpamaan Arab, ketampanan Quraisy. Suku Quraisy mencapai puncak kejayaannya setelah kegagalan serangan Abraha, gubernur Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah peristiwa itu, orang-orang Quraisy berhasil membuka jalur perdagangan dari Yaman ke Syam, bahkan sampai ke Ethiopia. Makkah pun jadi pusat perdagangan parfum, kulit, sandal, sutra, kapas, emas, perak, dan lain sebagainya. Saat itu, orang-orang pun berbondong-bondong datang ke Makkah untuk berhaji, berdagang, berwisata, melantunkan puisi, dan memperluas perkenalan. Meskipun mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Quraisy saat itu mempraktikkan paganisme, menyembah berhala sebagai perantara. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, sekitar tahun 579 Masehi, kepemimpinannya kemudian pindah ke beberapa anak Abdul Muthalib, termasuk Abu Thalib. Namun, anak-anak Abdul Muthalib tidak dapat mengendalikan sekelompok orang Quraisy yang menyalahgunakan kekuasaan. Mereka yang melanggar setiap aturan yang sebelumnya diberlakukan oleh Abdul Muthalib, ayahnya, Hashim, dan kakeknya, Abdul Manaf. Quraisy terbagi menjadi banyak kabilah, yang paling dikenal adalah Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad. Bani Umayyah, yang kelak menjadi dinasti besar dalam sejarah Islam. Bani Mahzum, terkenal sebagai pejuang dan bangsawan Makkah. Bani Zuhroh, dan beberapa kabilah lainnya. Secara umum, ahli sejarah membagi Quraisy menjadi dua kelompok besar. Quraisy Albitah atau Quraisy dataran rendah, tinggal di sekitar Ka'bah, dianggap paling mulia. Quraisy Al-Zawahir atau Quraisy dataran tinggi, tinggal di pinggiran Makkah. Itulah kisah, asal-usul dan kejayaan suku Quraisy. Dari penjaga Ka'bah, penguasa politik dan pusat perdagangan di Makkah, hingga menjadi lawan dakwah Nabi Muhammad. Dan, pada akhirnya Allah memilih seorang Rasul dari tengah-tengah Quraisy, Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah Tauhid, untuk mengembalikan ajaran murni Nabi Ibrahim. Jika kamu suka kisah ini, tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe untuk kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya.